Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Jumat 11 November 2022, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat. Di antaranya, pohon tumbang di Cadas Pangeran, lalu lintas sempat terganggu. Puslapfor lakukan olah TKP kebakaran pabrik bank. Operasi katarak gratis Ion Armet 5 di Malinau, Kaltara. Selain 3 berita tersebut, kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat. Bersama saya Hanifah Paramita, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi perdana dari Sumedang, Jawa Barat. Pohon di kawasan Jalan Raya Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang tumbang. Akibat peristiwa itu, arus lalu lintas di kedua arah sempat terganggu. Batu Kamari. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Sumedang membuat pohon yang berada di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Cadas Pangeran, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, tumbang. Akibat peristiwa itu, arus lalu lintas di kedua arah sempat terganggu. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD yang datang ke lokasi langsung membersihkan puing-puing pohon yang sempat menutup sebidang jalan badan. Petugas Pusdalops BPBD Sumedang Wan mengatakan peristiwa longsor terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat saat wilayah Sumedang diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Pohon yang tumbang tidak jauh dari lokasi longsor sebelumnya, hanya berjarak sekitar 40 meter. Kejadian longsor Cadas Pangeran tadi diperkirakan pukul 15.00. Kami sebenarnya BPBD Kabupaten Sumedang sedang menangani penanganan di Desa Pasir Biru dan kami mendapat laporan adanya longsoran di Cadas Pangeran, maka kami bergeser ke wilayah Cadas Pangeran. Dan untuk longsoran Cadas Pangeran yang sekarang tuh tidak jauh dari longsoran yang kemarin, sekitar untuk ketinggian longsor diperkirakan sekitar 30 meter dan lebar sekitar 6 meter. Petugas mengimbau kepada para pengguna jalan agar berhati-hati saat melintasi kawasan Jalan Cadas Pangeran. Meski arus lalu lintas dapat dilalui dua arah, namun pembersihan batang pohon masih terus dilakukan. Demikian dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Akibat sungai yang meluap, jembatan gantung di Ciamis putus. Ratusan warga terisolir karena jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya keluar masuk kampung. Inilah jembatan gantung Lintung Lanang di Dusun Gunung Sari, Desa Ciparai, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang terputus akibat luapan sungai Ciseel. Akses keluar masuk 250 jiwa terisolir lantaran jembatan ini merupakan akses satu-satunya warga setempat. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Muspika setempat menerjunkan 1 unit perahu untuk mengevakuasi warga dan pelajar yang hendak ke sekolah. Proses evakuasi terkendala arus sungai yang cukup deras. Terus tentang ini sekolah gimana tadi naik? Naik perahu. Kepaksa naik perahu ya? Iya. Takut nggak? Biasa aja sih. Biasa aja. Terus pengennya gimana nih? Diperbaiki atau gimana jembatannya? Ya pengen diperbaiki gitu. Pengen diperbaiki. Dikarenakan arus air di sungai yang deras Pak ya, dengan debit yang tinggi. 2 hari yang lalu lah ya, 2 hari yang lalu mengakibatkan jembatan ini terputus ya karena adanya kayu-kayu yang nyangkut di jembatan terdorong dengan arus sungai yang kuat. Pak, ini kabarnya jembatan ini akses satu-satunya warga Pak? Dari informasi yang kita tanya hanya satu-satu akses Pak ya, kecuali kalau harus muter lewat jalan jalan hutan ya katanya. Lewat hutan, berarti itu lebih beresiko ya? Lebih berisiko dan dihadapkan dengan cuaca hujan saat ini sulit untuk ditempuh dengan kendaraan. Warga berharap pihak terkait bisa segera memperbaiki jembatan yang putus mengingat akses utama mereka untuk beraktivitas kini terganggu. Petugas gabungan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan dan pembangunan jembatan yang terputus tersebut. Dari Kabupaten Ciamis, kontributor TVRI Jawa Barat Yusi Lusiada melaporkan. 3 warga tertimbun longsoran tanah dan banjir bandang serta terputusnya akses jalan desa di Kabupaten Tasikmalaya.
Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tasikmalaya, wilayah timur sejak Kamis siang mengakibatkan belasan titik bencana di wilayah Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. 3 warga kampung Karangpinang RT 22 RW 06 Desa Karanglayu, Kecamatan Karangjaya berhasil diselamatkan 1 jam setelah longsor yang menimpa rumahnya pada Rabu malam. Ketiganya terpaksa dilarikan ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan perawatan serius karena mengalami luka parah. Di 3 titik longsor parah, akses desa terputus seperti yang terjadi Kampung Citambal, Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya. Tanah setinggi 15 meter menimpa jalan sepanjang 25 meter sehingga akses jalan tidak bisa dilewati. Agar bisa dilewati kendaraan, relawan BPBD bersama warga mengevakuasi longsoran dengan cara manual. Karena bantuan alat berat dari BPBD Kabupaten Tasikmalaya tidak ada. Area jalan akses menuju kantor Desa Karanglayu dari Citambal, kemudian tebing yang longsor sekitar 10 meter lebih dengan lebar 15 meteran lah. Ini banyak tertutup total, tidak bisa lewat, kendaraan roda 2 tidak bisa lewat. Hujan deras juga mengakibatkan banjir bandang di 2 kampung masing-masing, Kampung Citambal dan Kampung Ciherang. Puluhan hektar tanaman padi sawah rusak, kada padi yang baru ditanam tergerus banjir. Dari Tasikmalaya, kontributor Tony Sontani melaporkan. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Puslapfor lakukan olah TKP kebakaran Bapelitbang, Kota Bandung. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Puslapfor Mabes Polri lakukan investigasi pada kantor Bapelitbang Kota Bandung terkait kebakaran yang terjadi pada hari Senin lalu. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri, Puslapfor, melakukan olah tempat kejadian TKP di kantor Bapelitbang yang terbakar Jalan Aceh, Kota Bandung. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memeriksa penyebab kebakaran kantor Bapelitbang pada hari Senin kemarin. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Rudi, tim dari Puslapfor sudah turun. Ia menuturkan tim Puslapfor sudah melihat kantor Bapelitbang dan melakukan survei. Mereka pun melakukan olah tempat kejadian perkara melakukan sesuai protapnya olah TKP. Kita sudah koordinasi dengan Puslapfor, alhamdulillah tim dari Puslapfor sudah turun dan mohon doanya mudah-mudahan hari ini bekerja. Akan berapa lama nih proses? Ya kita lihat perkembangannya karena kasih tahu yang ahlinya beliau dari Puslapfor. Tadi apa nih Bang yang dilakukan di sini? Tadi tim sudah datang, sudah melihat survei dan APP, jadi akan melakukan ya sesuai dengan protapnya SOP-nya olah TKP. Sebelumnya polisi telah memeriksa 6 orang saksi terkait kebakaran pada kantor Bapelitbang Kota Bandung Senin kemarin. Mereka adalah petugas keamanan di lingkungan kantor Bapelitbang, staf dan masyarakat yang mengetahui awal mula kebakaran. Arif Budi, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Satgas Pantas Yon Armet 5 melakukan operasi katarak gratis di perbatasan Indonesia-Malaysia. Bertempat di RSUD Malinau, Satgas Pantas Yon Armet 5 bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Malinau, RSUD Malinau, Apotek Sumber Sehat, PT BDMS, Perdami, Perhimpunan Spesialis Dokter Mata Indonesia Kaltim Kaltara, menggelar layanan operasi katarak gratis. Kegiatan dibuka secara simbolis oleh Bupati Malinau, Kalimantan Utara. Dihadiri sejumlah pejabat FKPD dan peserta operasi katarak yang sudah lolos pemeriksaan screening di Puskesmas Malinau Kota pada Senin 7 November 2022. Sebagai kepala daerah
mewakili masyarakat Malinau, bahkan seluruh pasien, kami menyampaikan terima kasih kepada kegiatan yang dilaksanakan hari ini, bukan semata-mata dari lantas yang menjaga perbatasan saja, tetapi salah satu wujud kepedulian terhadap sesama, termasuk wujud juga pembangunan secara nyata yang pasti bermanfaat bagi para pasien yang nanti akan mendapat tindakan. Pelaksanaan layanan operasi katarak gratis bagi masyarakat di perbatasan merupakan implementasi dari 7 perintah harian Kasad, di mana TNI AD harus hadir di tengah kesulitan masyarakat dan senantiasa menjadi solusi serta melakukan tindakan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat agar menumbuhkan kecintaan rakyat pada TNI AD. Biasa kami di rumah melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa kegiatan terkait masalah kesehatan, yaitu operasi katarak. Sasarannya bagi penduduk di wilayah Malinau yang mengalami kesulitan dalam penglihatan, khususnya masalah katarak. Ini berharap pelaksanaan kegiatan operasi katarak ini dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien yang mana sebelumnya terganggu dengan penglihatan yang pasti berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Dengan dilaksanakannya kegiatan operasi katarak bagi masyarakat di sekitar Malinau ini diharapkan semakin dapat produktif beraktivitas. Untuk pelaksanaan kegiatan ini kami bekerja sama dengan di wilayah Balikpapan dan juga di Tanjung Calor, di mana para pendukung dari kegiatan ini sangat mensupport kami dalam melaksanakan kegiatan operasi katarak ini. Untuk mendapatkan layanan operasi katarak, masyarakat Kabupaten Malinau harus ke Kota Tarakan yang bisa ditempuh menggunakan transportasi air speedboat dengan waktu tempuh 3 jam atau ke Kota Tanjung Selor menggunakan transportasi darat dengan waktu tempuh 5 jam perjalanan. Layanan operasi katarak gratis untuk 52 orang pasien dengan rata-rata usia di atas 60 tahun ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di perbatasan. Ini seluruh masyarakat Kabupaten Malinau mengucapkan terima kasih atas perhatian Satgas Pamtas Yon Parmen 5 Pancagiri yang telah melaksanakan bakti sosial operasi katarak. Terima kasih TNI AD yang telah melaksanakan operasi katarak. Bagi para bapak ini karena kesukaannya betul ini. Terima kasih Bapak TNI. Kasih mata kami yang buruk ini. Nah, kalau tidak Bapak buat cara begini, kapan kami bisa melihat? Terima kasih banyak. Tidak ada pemberatan kami, tidak ada. Apa kami kasih sama Bapak? Terima kasih banyak. Satuan Kamyon Armet 5 berada di bawah Kodam 3 Siliwangi berkedudukan di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Redaksi TVRI Jawa Barat melaporkan. Ya, saudara, untuk melakukan koordinasi dan menjalin hubungan kerjasama terkait pelayanan informasi publik dan kehumasan, Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP melakukan media visit ke LPP TVRI Jawa Barat. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memiliki tugas merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan Pancasila secara menyeluruh. Untuk menanamkan ideologi Pancasila kepada masyarakat umum, diantaranya dapat dilakukan melalui informasi yang disampaikan di berbagai media publik, termasuk media televisi. Kepala Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BPIP, Hermanu Prabowo, mengatakan media visit ke TVRI Jawa Barat dilakukan guna mendapatkan berbagai informasi untuk merumuskan kebijakan terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila agar mudah diterima masyarakat Jawa Barat. Dari intinya sebenarnya untuk membumikan Pancasila ya Bapak Ibu ya, dalam artian butuh namanya kolaborasi dan koordinasi, dalam artian formula yang kita buat di pusat itu biar bisa ngeblended atau lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa Barat pada umumnya, dan khususnya untuk para generasi Z yang saat ini mungkin perlu dan urgensinya sangat tinggi supaya bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya sehari-hari.
Hermandu Prabowo menambahkan, semua produksi acara di TVRI Jawa Barat diharapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada media visit BPIP yang bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, TVRI Jawa Barat menghadirkan talk show forum publik secara live bertemakan mengenal pahlawan masa kini dan perjuangannya dengan pembawa acara Hilmi Azizi dari BPIP. Yesi Suryahandayani dan Endi Ramdhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, petugas dari Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polresta Bandung menggelar bimbingan belajar atau bimbel ujian teori dan praktik gratis untuk mendapatkan SIM bagi para pemohon. Bertempat di lingkungan Mako Polresta Bandung, sebanyak kurang lebih 20 orang warga Kabupaten dan Kota Bandung berkumpul di salah satu aula Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpals untuk mengikuti bimbingan belajar ujian teori dan praktik agar mendapatkan surat izin mengemudi. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan agar mengedukasi, mempermudah, dan membantu masyarakat dalam memperoleh SIM. Setelah menerima teori dan dibekali oleh buku saku tentang metode cara mengoperasikan kendaraan yang baik dan benar, para peserta bimbel kemudian secara bergantian menjalani praktik berkendara. Gita Will, salah seorang peserta asal Kota Bandung, mengaku mendapat kesulitan dalam menyeimbangkan kendaraannya saat melalui patok-patok besi. Dirinya juga mengatakan akan kembali mengikuti bimbel ini sebelum nantinya akan mengajukan diri sebagai pemohon SIM. Untuk di lapangan lebih berhati-hati juga dan taat peraturan. Saya selalu dengan Polresta Bandung ini ya, yang merintis pertama kali, sedangkan di Polresta Kota Bandung sendiri belum ada. Emang Bapak sebelumnya selalu gagal itu kalau bikin SIM? Ya memang agak kesulitan. Tiap hari sih kita waktu usia muda ya, ujian praktek memang kelihatan lebih itu ya, paham ya. Berhubung karena faktor juga ya, jadi agak kesulitan saat ini. Yang pertama hari Selasa, yang kedua hari Kamis, yang ketiga hari Minggu. Yang hari Selasa dan Kamis itu pelaksanaannya di Polresta Bandung, yang ketiga di Al-Fatu yang pada saat hari Minggunya. Dan ini masyarakat bisa mengetahui item-item apa saja yang akan dilatih. Kedua, menyiapkan mental juga sehingga pada saat pelaksanaan ujian itu dari segi skill maupun dari mental mereka sudah siap sehingga tidak mengalami kendala. Bimbel bagi calon pemohon SIM ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat mengadakan pendidikan fungsionaris untuk Partai Golkar Jabar Angkatan Pertama. Guna menyosialisasikan calon presiden dan calon legislatif dari Partai Golkar kepada masyarakat Jawa Barat pada pemilu 2024 mendatang, jajaran DPD Partai Golkar Jawa Barat mengadakan pendidikan fungsionaris Partai Golkar Angkatan Pertama di Bandung. Pendidikan fungsionaris Partai Golkar Jabar ini diikuti para fungsionaris dari wilayah Bandung Raya. Melalui pendidikan ini, diharapkan para fungsionaris memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan dalam upaya menggalang opini publik untuk memantapkan pemenangan Partai Golkar Jabar pada pemilu presiden dan legislatif tahun 2024. Ketua DPD Partai Golkar Jabar Aceh Hasan Sazili mengatakan keanggotaan Partai Golkar di Jabar merupakan yang terbanyak secara nasional. Untuk itu, seluruh fungsionaris harus mampu bekerja secara terukur dan melakukan pemetaan secara cermat, disertai pendekatan partisipasi untuk pemenangan Partai Golkar pada pemilu 2024 mendatang. Kira-kira 62 peserta dan memang sengaja kita berikan pendidikan secara bertahap karena agar kemampuan para kader Partai Golkar yang akan diterjunkan ke seluruh daerah ini betul-betul memiliki kemampuan manajemen kampanye yang baik. Dari mulai bagaimana mengoptimalkan media sosial sampai kepada gerakan untuk door-to-door campaign atau melakukan kampanye sampai ke tingkat rumah. Aceh Hasan Sazili juga mengingatkan para fungsionaris Partai Golkar Jabar dalam bekerja senantiasa mengedepankan kepentingan partai daripada kepentingan pribadi atau golongan.
Pendidikan fungsionaris Partai Golkar Jabar angkatan pertama ini berlangsung selama 3 hari. Demikian dilaporkan Suhermai dan Arya TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, kisah pilu dialami lansia di Dusun Katileng, Desa Penpen, Kota Cirebon yang tinggal di gubuk berbilik bambu yang nyaris roboh. Inilah kediaman rumah Siti Hodijah, lansia berusia 64 tahun warga Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kondisi rumah tak layak huni dengan dinding bilik bambu dan genteng yang sudah rapuh dan bocor. Ia tempati menghabiskan masa tuanya seorang diri. Gimana, Bu? Sendiri. Sendiri. Ini rumah dibangun sama siapa, Bu? Sama itu di kerjaanku pada di Polisi. kerjakan. Polisi ya, Bu? Polisi. Sadayana dipasihan Kak. Dulunya emang rumah ibu kayak gimana, Bu? Di ruang atau di terus dijadikan suluh. Oh, dulunya kayak dari kayu bilik kayu-kayu. Melihat ada warga kurang mampu dan membutuhkan bantuan, Polres Cirebon Kota merespon cepat dengan memberikan bantuan bedah rumah agar menjadi rumah layak huni. Program kemanusiaan tersebut bersumber dari uang yang disisihkan dari pendapatan anggota Polres Cirebon Kota, dibantu dengan mitra kepolisian dan juga Pemkab Cirebon. Laksanakan kegiatan program bedah rumah tidak layak huni atau Rutilahu, dan di tahun 2021 kita ada 6 rumah yang tidak layak huni dan kita renovasi, dan juga di tahun 2022 ini ada 8 rumah, jadi totalnya sampai saat ini ada 14 rumah. Dan ini merupakan bagian dari tugas Polri tentunya, karena mungkin berbeda dengan di luar negeri ya, tugas polisinya itu hanya to serve and to protect, itu melindungi dan melayani masyarakat. Tetapi kepolisian di negara Republik Indonesia ini tugasnya tidak hanya memberikan perlindungan dan juga memberikan pelayanan, tetapi juga ada tugas pengayoman. Saya rasa tugas sosial, tugas kemanusiaan ini merupakan bagian dari tugas pengayoman tersebut. Tak hanya rumah Siti Hodijah, dari data tahun 2022 Polres Cirebon Kota sudah melakukan sedikitnya 11 bedah rumah yang dulunya tidak layak huni menjadi layak huni. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Polresta Bandung juga memberikan kunci rumah tidak layak huni di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Sebagai kepedulian Polri terhadap masyarakat tidak mampu, Polresta Bandung meresmikan sekaligus memberikan kunci rumah tidak layak huni atau Rutilahu di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Pembangunan Rutilahu ini bekerjasama dengan kepolisian dan Muspika Kecamatan Pasir Jambu. Sebanyak 6 rumah di Rutilahu. Rutilahu bisa berjalan karena ada campur tangan dari tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Kini warga pun sudah nyaman karena rumah mereka yang sudah layak huni. Ya, alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada hari ini kami melaksanakan peresmian dan juga sekaligus menyerahkan kunci rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang ada di Kecamatan Pasir Jambu di Kabupaten Bandung. Totalnya ada 6. Alhamdulillah Polresta Bandung tidak hanya berupaya sendirian, tapi juga ada bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat sekitar, dari kerjasama Muspika di Kecamatan Pasir Jambu, dan juga dari pemerintah daerah. Gitu kepolisian, gitu rumah AB, dan layak, kawinnya terus rubuh, gitu kehujanan, terus yuna gitu, udah bisa rengsena, alhamdulillah. Dari pihak kepolisian pun berharap Rutilahu di Desa Tenjolaya bisa bermanfaat kepada masyarakat sekitar dan semoga Polri bisa semakin dekat dengan masyarakat. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, kontingen Kabupaten Bandung sukses merebut 2 medali emas dari cabang olahraga angkat besi. Cabang olahraga angkat besi mempertandingkan 6 kelas di hari pertama pelaksanaannya pada ajang 2, di antaranya direbut oleh lifter asal Kabupaten Bandung yaitu Muhammad Rizal kelas 50 kg putra dan Sri Wahyuni kelas 49 kg putri. Muhammad Rizal berhasil mencatat angkatan total seberat 170 kg, selisih 1 kg dengan peraih medali perak lifter asal Subang Rofi Al-Hadif. Medali perunggu diraih oleh Jujun Triatna. Sedangkan medali emas Sri Wahyuni didapat setelah mencatat angkatan total seberat 139 kg.
Medali perak jatuh ke tangan lifter KBB Megawati dan medali perunggu diberikan kepada Rizka Fauzia seberat 135 kg dan 110 kg. Alhamdulillah dari sampai sesi kedua 2 emas, 1 perak, 1 perunggu. Dari kelas apa aja tuh? Yang emas putra kelas 50, yang peraknya kelas 45 putra. Putrinya tadi 49 putri emas. Yang keduanya kelas 45 perunggu. Pertama adalah kepada atletnya yang bersangkutan, yang kedua kepada pengurus Papsi Kabupaten Bandung yang dalam hal ini sudah mulai memperlihatkan progresnya dan mencapai target. Mudah-mudahan besok masih ada pertandingan lagi dan mudah-mudahan kita doakan bersama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung supaya lebih daripada target. Sementara itu 4 medali emas lainnya diraih oleh Bekasi Ragil Wibawa asal KBB kelas 45 kg putra, Iko Bang Agus dari Sukabumi kelas 55 kg putra, dan lifter asal Kota Bandung Diki Ramdan kelas 61 kg putra. Demikian Ahmad Wirhadi melaporkan. Masih dari arena Porprov 14, kontingen Kabupaten Tasikmalaya cabur aeromodeling meraih 3 medali emas. Pelaksanaan Porprov 14 untuk cabur aeromodeling dilaksanakan di Lanut Wiryadinata Tasikmalaya yang mulai dibuka sejak Rabu kemarin. Lebih awal dari pembukaan Porprov yang secara resmi baru akan dibuka tanggal 14 November mendatang. Kegiatan ini diikuti oleh 13 kota dan kabupaten. Di ajang Porprov 14 sendiri, aeromodeling akan memperebutkan 16 kelas dari keseluruhan pertandingan. Kabupaten Tasikmalaya sendiri sebagai tuan rumah menargetkan menjadi juara umum dengan target 7 medali emas. Kontingen Kabupaten Tasikmalaya sudah meraih 3 medali emas dari 3 kelas, masing-masing kelas OHLG Alma Beregur Putra, OHLG Alma Beregur Putri, dan OHLG Alma Campuran. Manajer aeromodeling Kabupaten Tasikmalaya mengaku sangat berat dengan target sebagai juara umum, mengingat ketatnya saingan dari beberapa daerah seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung yang memiliki perangkat canggih dan selalu update. 3 emas dari OHLG Alma Bergu. Kelas apa aja Pak? Kelas OHLG Bergu Alma Putra Putri dan Campuran. Ya, ini dari target berapa emas nih untuk tuan rumah sendiri? Target untuk 7 emas mudah-mudahan. 7 emas ya? Minimal 6 emas lah gitu. Ya, ini ya sebagai tuan rumah kira-kira yang paling ada saingan yang terketat dari wilayah mana Pak untuk? Saingan terketat kita ini dari Bekasi sama Bandung. Sementara itu, dan Lanut Wiryadinata sekaligus Ketua FASI sangat mendukung pelaksanaan Porprov 14 karena cabur aeromodeling merupakan salah satu bagian dari TNI Angkatan Udara yang sekaligus menjadi pembimbingnya. Di sini dari Koop Sud 1 atau dari daerah 1 sangat mendukung sekali. Kita mendukung di bidang aeromodeling, yaitu mulai dari venue, terus untuk personil sendiri sebagai pelaksana, ketua pelaksana, terus panitia, terus termasuk juri. Jadi kita sangat mendukung dan karena bagian dari FASI ini adalah bagian dari TNI AU. Dari Tasikmalaya, Tony Sontani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Hanifah Paramita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.